karena mungkin ada oknum-oknum ya yang bermain ya, ada mungkin mafia-mafia hukum yang bermain di bawahnya. Memperjuangkan atau membantu orang yang ada benarnya, bukan orang benar apalagi orang salah. Jadi putusan hakim tidak berdasarkan surat tuntutan, dan sekarang klien kami mengajukan upaya kasasi. Senator Arya Udakarna ULK mendalami kasus pelit yang menimpa Imade Kasih alias Selepok yang divonis 2 tahun penjara karena diduga memberikan keterangan palsu dalam sengketa ahli waris terkait tanah di Karangasem. Walaupun Selepok tak memiliki hubungan darah dengan pelapor, ia tetap dinyatakan bersalah atas pelanggaran pasal 242 ayat 1 KUHP. Di kantor DPD Bali, OIK menyoroti kemungkinan adanya mafia hukum dalam kasus ini dan berjanji membawa isu ini ke tingkat nasional. Telah mengadukan terkait dengan kinerja dari institusi penegak hukum yang dimana menurut laporan ada satuan prestasi, ada suatu sistem mungkin yang tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa diakses secara maksimal sehingga menimbulkan kerugian-kerugian ya terhadap warga bangsa. Maka dari itu kami selaku Komite 1 Bidang Hukum sudah mendapatkan penjelasan dan kemudian kita akan segera berkoordinasi dengan pusat yang mungkin juga mahkamah dan juga institusi terkait juga tidak memahami hal ini karena mungkin ada oknum-oknum ya yang bermain ya, ada mungkin mafia-mafia hukum yang bermain di bawahnya. Dan sesuai dengan semangat dari pemerintahan Bapak Prabowo Gibran sekarang, terutama bagaimana penegakan hukum tidak saja dari keputusan hukum tapi dari prosedur. Apa yang disampaikan oleh Pak Suke tadi selaku pengacara, beliau sebagai pengacara hebat lah dari Bali, saya setuju bahwa ada suatu norma-norma hukum yang harus ditegakkan. Ya, jika itu tidak berlangsung, jangan harap hasil atau luaran dari putusan hukum itu akan bisa sesuai dengan harapan masyarakat ya. Apalagi saya dengar ini prosesnya adalah proses kasasi yang memang proses kasasi memang memiliki suatu kekhususan di dalam keputusan yang ada. Dan ini momentum yang bagus untuk mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat lebih memposisikan dirinya sebagai lembaga penegak hukum yang mungkin citranya bersih dan lain sebagainya. Kami segera komunikasi dengan Komisi Yudisial, termasuk juga dengan hak-hak yang sudah tadi beliau sampaikan di hadapan kami. Ya, dan kita minggu depan masa reses berakhir dan segera Niki akan kita jadikan agenda nasional ya, perjuangan dari semeton kita Niki. Ya dari Seraya Bang ya. Dari Seraya Karangasem ya. Sementara kuasa hukum Selepek, Irjen Pol Purn Satuwayan Sukawinaya, mengecam putusan yang dianggapnya cacat karena mengabaikan silsilah asli klinnya. Jadi bagaimana orang yang tidak ada hubungan keluarga, apalagi waris, bisa menyatakan silsilah orang itu palsu. Karena kalau ini diputus, dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam kasasinya, itu akan menjadi hukum, namanya jurisprudensi. Nanti presiden akan terjadi, orang belum tentu semua berniat baik. Kalau orang berniat jahat, dia akan gunakan jurisprudensi itu untuk menggugat orang lain, untuk mendapatkan harta. Itu yang akan terjadi. Nah, ini yang saya perjuangkan dengan segala saluran yang ada. Bukan kita bekerja ilegal, bukan. Kita menggunakan saluran untuk mengingatkan aparat penegak hukum untuk menerapkan ilmunya, belajar hukum tinggi-tinggi. Tapi kalau begini caranya tidak usah sampai S3, doktor, apalagi gelar profesor, pangkat, tidak perlu saya kira. Jadi kita kembali kepada apa kata yang berkuasa, apa kata yang berduit. Itu. Sementara itu, kuasa hukum Iwayan Umi Martina menyoroti kejanggalan dalam membandingkan silsilah tahun 1962 dan 2012 yang dinilai tak relevan karena perbedaan budaya Bali yang mengutamakan pihak perusaha waris laki-laki. Kalau kita semua pasti tahu ya, apabila suatu dokumen beda tahun sudah pasti ada perbedaannya. Jadi tidak bisa silsilah tahun 62 dibandingkan dengan silsilah tahun 2012. Di sana yang dinyatakan palsu oleh jaksa penuntut umum adalah 1.
Pada silsilah tahun 62 itu Isutiarmin Sukun ditulis namanya hanya Isutiarmin Sukun. Sedangkan di silsilah tahun 2012 nama Isutiarmin Sukun dituliskan lengkap, yaitu Isutiarmin Sukun alias Parul Sukun alias Isutiarmin. Pada silsilah tahun 1962 tidak dituliskan nama-nama pihak perempuan dari Sutiarmin Sukun. Pada silsilah tahun 2012 dituliskan nama-nama saudara perempuan dari Isutiarmin Sukun. Itu kan karena itu memang saudara perempuannya yang merupakan hak bagi warga negara untuk memiliki identitas diri yang dituangkan ke dalam silsilah keluarga. Itu merupakan hak asasi manusia. Mereka berharap Mahkamah Agung mempertimbangkan aspek kearifan lokal Bali dalam memutuskan kasasi ini agar hukum tetap berpegang pada keadilan sejati. Gatra Dewato melaporkan.